Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan dan hasil wawancara yang kami lakukan kepada beberapa user untuk memenuhi dalam proses pembuatan sistem dry guard tadi. Nah, eh, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Hafizah Salsabila, kemudian ada saya sendiri Syifa Anzela, dan teman saya lagi Rizkia Khairunis. Langsung saja, yang pertama itu lokasi pengamatan. Di sini kami itu memilih beberapa lokasi. Yang pertama itu ada Lampisang, lalu ada Lambaru, Sibreh, dan juga Belang Bintang. Yang di mana alasan kami memilih lokasi ini itu dikarenakan lokasi ini tuh memiliki lahan persawahan yang lumayan luas, yang di mana dengan mengambil lokasi ini itu bisa membantu kami dalam memenuhi pengamatan dan juga wawancara langsung kepada user, yang dimana di sini bisa membantu kami dalam memenuhi kebutuhan untuk terhadap sistem yang akan kami kerjakan. Lalu alasan kami memilih lokasi ini itu karena keempat daerah tersebut itu memiliki daerah persawahan yang luas, dan juga padi di daerah ini tuh merupakan komoditas penting bagi pangan di Aceh Besar, yang dimana itu bisa meningkatkan kualitas pasca panen dan terutama pengeringan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketersediaan beras. Nah, lalu di sini alasan kami memilih lokasi ini juga karena tingginya aktivitas pertanian di wilayah ini, yang terutama pada masalah pengeringan seperti ketergantungan pada cuaca dan kualitas yang tidak merata, dan yang dimana hal ini tuh menjadi tantangan utama bagi para kelompok user. Baik, selanjutnya itu adalah hasil pengamatan di lokasi. Dari hasil pengamatan kami di lokasi ini, beberapa daerah seperti Lambaru, Lampisang, Sibreh, dan di mana para petani ini Eh, untuk di daerah kawasan Lembaru, para petani itu belum melakukan panen, dan juga para petani sedang melakukan pengaliran air itu ke sawah mereka. Sementara di daerah Lampisang itu sudah ada beberapa petak sawah yang sudah mengalami panen. Lalu untuk di kawasan Sibreh itu rata-rata eh, beberapa petak padi itu sudah melakukan pemanenan, yang mana kebanyakan dari petak sawah itu sudah tidak ada lagi yang belum dipanen. Sementara untuk di daerah Belang Bintang ada beberapa petak sawah yang sudah mengalami panen, ada juga yang belum mengalami panen. Tetapi di daerah Belang Bintang mengalami masalah yang di mana air itu tidak mengalir ke daerah persawahan mereka, sehingga ada beberapa hasil panen itu mengalami gagal panen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada alasan pemilihan user. Kami memilih para petani karena berpengalaman langsung saat proses pengeringan tradisional, memahami tantangan yang muncul. Seperti saat diwawancarai, kita dapat memperoleh wawasan mengenai kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Ini penting untuk mengevaluasi apakah teknologi ground padi dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, di sini ada hasil wawancara. Berdasarkan wawancara kami, para petani di daerah Lambaru, Lempisang, Belang Bintang, dan Sibrek, proses pengeringan masih dilakukan secara manual atau tradisional yang mengandalkan sinar matahari, di mana di Lambaru pengeringan memakan waktu 2 sampai 3 hari jika cuaca normal. Namun pada musim hujan, prosesnya sangat lambat. Sedangkan di Belang Bintang, petani menghadapi keterbatasan pasokan air. Sedangkan di Lampisang dan Sibreh, kendala berupa penjemuran ruangan yang sangat terbatas dan adanya hama seperti burung atau hewan-hewan lain yang mengganggu saat proses pengeringan. Baik, selanjutnya mengenai relevansi dengan tugas pertama, di mana sebelumnya telah melakukan tugas pertama yang mencakup literatur review dan juga kompetitif audit, di mana ditemukan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pengeringan yang lebih efisien dan produktif itu sudah banyak dilakukan. Namun, hasilnya itu masih sedikit yang dapat diterapkan secara langsung oleh petani karena biaya yang kurang terjangkau. Lalu, dalam kompetitif auditnya sendiri, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa solusi yang menggunakan teknologi otomatis untuk pengeringan gabah, banyak dari solusi tersebut masih penggunaannya alat itu masih mahal atau kurang ramah untuk petani dengan skala usaha yang menengah. Oleh karena itu, dengan adanya dry quad design
sendiri sebagai solusi teknologi sederhana dan terjangkau yang memiliki potensi untuk uh, mengisi celah tersebut dengan memberikan pengeringan yang lebih secara merata dan efisien tanpa ketergantungan pada cuaca. Selanjutnya, untuk potensi solusi di mana solusi ini yang dapat diterapkan adalah teknologi pengeringan otomatis, yaitu dry cold party, di mana dapat bekerja dengan mengalirkan udara panas secara merata ke seluruh gabah, sehingga proses pengeringan tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Sistem ini akan menjaga kadar air tetap stabil, mencegah gabah berjamur ataupun menghitam, dan juga mempercepat waktu pengeringan. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan untuk bisa digunakan dengan baik karena harganya yang terjangkau dan juga sederhana, di mana teknologi dapat membantu petani memperoleh hasil panen yang lebih berkualitas dan konsisten. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.